Mimpi ketuhanan saudara Qasim terjadi sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah umat, kita hidup di akhir zaman. Setelah meyakini mimpi Muhammad Qasim, aku sekarang takut meninggalkan sholat. Jadi sekarang aku selalu share tentang mimpinya. Masya Allah, itu satu hal yang sama dengan orang-orang lain yang telah dia percaya dengan kabar mimpi Muhammad Qasim ini, Kak Sila. Ya, itu bagian dari perubahan dalam hidup kita ya. Ketika kita telah percaya dengan kabar Muhammad Qasim ini, artinya itu adalah kabar ini suatu kebaikan, karena semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya muslim tapi nggak percaya sama sekali dengan Muhammad Qasim. Ya, Kak Putri Majapahit, itu tidak masalah. Ingat, di sini kita bukan memaksa siapapun atau mengajak untuk percaya, tidak. Tapi kita ini menyampaikan kabar mimpi Muhammad Qasim untuk perhatikan isi mimpi Muhammad Qasim Abdul Karim, untuk kita tahu dan sadar menghindari segala bentuk dan jenis syirik seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Darul Ahmad. Nggak apa-apa Kak, kalau belum percaya, yang penting tetap perhatikan kabar Muhammad Qasim dulu ya. Adang 2291, dia bilang, "Hei penjual mimpi, perang dunia ketiga itu pasti terjadi walau tanpa mimpi." Nah, ini sebelumnya seperti yang di atas tadi saya sudah sampaikan ya. Memang ini bukan lagi satu hal baru ya. Kabar ini memang datang sebagai peringatan untuk kita melakukan persiapan. Ini ya, sifat manusia itu ketika dia tidak diingatkan, itu sering lupa. Jadi kalau ada berita seperti ini untuk memperingatkan kembali kepada kita, kenapa sih? Apa yang salah gitu? Justru harusnya kita berterima kasih dan melakukan persiapan. Sudah dekat terjadinya, ya kita sudah bisa lihat lah, dan ini satu mimpi yang menjadi kenyataan ya. Palestina hanya tinggal nama, dan juga peperangan dari antara Israel dan Palestina melebar ke negara tetangganya seperti Syria, Sudan, Iran, Lebanon, seperti itu. Nah, itu sudah terbukti mimpi Muhammad Qasim, persis bagaimana yang dialami oleh Muhammad Qasim Abdul Karim. Dan inilah bentuk dari kebenaran mimpi Muhammad Qasim. Karena kalau misalkan kita menyangka-nyangka ini karangan Muhammad Qasim, bagaimana dia bisa mengarang mimpi ini dan menceritakannya kembali ke orang-orang persis bagaimana yang ia lihat dalam mimpi? Itu tidak mungkin, karena kalau kita manusia ini ya mengarang atau mencoba mengingat, itu jangka ingatnya itu nggak bisa panjang dan nggak bisa sebanyak ini untuk mengingat semua narasi mimpi. Nah, jadi itu mustahil ya kalau memang ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita aja nih punya mimpi, kita mau ceritakan ke orang-orang, mungkin kita sudah ingat, tapi bisa jadi sebagiannya hilang malah. Nah, inilah bagian bahwa mimpi Muhammad Qasim ini benar datangnya dari Allah. Allah berikan kemampuan untuk Muhammad Qasim mengingat mimpinya dan menyampaikannya kepada kita gitu. Dusta dengan mimpi-mimpi palsu dari kaum Ruwaibid, dari Hill High. Astagfirullahaladzim. Ini yang kayak gini nih, saya rasa mereka hanya belum tahu isi mimpi Muhammad Qasim, tapi udah mengatakan seperti itu ya. Ini amat disayangkan sekali. Mimpi ketuhanan saudara Qasim terjadi sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah umat, kita hidup di akhir zaman. Benar sekali. Ini satu ajakan ya untuk, hey, perhatikan kabar mimpi Muhammad Qasim seperti itu. Saya percaya mimpi Muhammad Qasim, alhamdulillah. Secara fakta, jet tempur Pakistan masih kalah sama negara-negara lain. Jadi secara logika tidak mungkin Pakistan mampu mengalahkan Israel dan Amerika. Ntar dulu nih, kalau yang sifatnya dikatakan dalam mimpi Muhammad Qasim ini kan Allah mengirimkan bantuan. Nah, kita jangan mengedepankan logika, karena kalau Allah mampu menghadirkan itu, kenapa tidak gitu? Jangan membatasi kemampuan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mampu membuat apa saja ketika Allah mau, ketika Allah berkehendak, seperti itu. Dan saya tahu sejarah negara Pakistan. Pakistan merdeka karena dari negara Amerika sekutunya. Pantas saja negara Pakistan yang katanya mayoritas Islam, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa di saat tetangga negaranya, Palestina, dibantai Israel. Ternyata Pakistan sekutu Amerika dan Israel. Nah, ini satu sejarah yang belum terbukti ya dari komentar si Rehan ini, karena ini tidak benar. Sedangkan untuk ungkapan dia bilang diam aja ketika negara tetangganya Palestina dibantai. Nah, itu bukan sekedar Pakistan, tapi seluruh negara Islam tidak banyak berbuat apa-apa untuk menyelamatkan saudara kita di Palestina. Ini karena seperti yang saya sampaikan tadi dan yang sering disampaikan oleh Muhammad Qasim, yaitu Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita. Padahal kita kalau bersatu itu umat muslim sangat banyak, dan kita memiliki kekuatan, kita memiliki tentara, kita memiliki kekayaan, uang, tapi tidak ada bantuan Allah menimbulkan keberanian kepada kita, sehingga kita tidak bersatu untuk membela. Jadi inilah yang saya sebut tidak adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab kenapa Allah tidak menolong, karena di sekitar kita ada sebuah kesyirikan yang kita tidak
atau belum menyadari itu untuk menghindarinya. Seperti itu. Ya oke teman-teman, alhamdulillah segitu saja untuk menjawab komentar-komentar dari kalian semuanya. Terima kasih. Saya nggak percaya Muhammad Qasim, tapi saya penasaran dengan hadis yang disembunyikan Abu Hurairah. Ya, itu ada dalam pertemuan Muhammad Qasim dengan Ustadz Rahmat Baikuni, Kak Putri Majapahit. Silahkan dilihat video pertemuan Muhammad Qasim bin Abdul Karim dengan Ustadz Rahmat Baikuni. Nanti bisa terjawab. Salam untuk semuanya, semoga rahmat Allah Ta'ala beserta kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke bang, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.